salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Halifi Azizan selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas MA 22C3. Perkenalkan, saya Cynthia Anggreni Putri dengan NIM 1122109989, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa. Video ini diambil untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai beberapa aspek persiapan membuka suatu bisnis. Setiap orang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam dunia bisnis tentu memiliki keinginan untuk membangun usaha yang besar dan berpengaruh. Namun, sebelum sampai ke tahap itu, ada banyak sekali proses dan persiapan yang harus dilakukan. Membuka bisnis besar tidak hanya membutuhkan modal yang besar, tetapi juga membutuhkan visi, strategi, dan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Sebagai seorang yang telah mempelajari prinsip-prinsip bisnis, manajemen, serta memahami bagaimana dinamika dunia usaha bekerja, saya menyadari bahwa kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, sebelum saya memulai bisnis besar yang saya rencanakan, saya menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian utama saya. Antara lain, ada aspek perencanaan bisnis, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, hukum dan legalitas, teknologi, resiko, serta evaluasi bisnis. Yang pertama, aspek perencanaan bisnis. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun rencana bisnis yang matang. Bagi saya, rencana bisnis adalah peta jalan yang akan menuntun ke arah keberhasilan. Tanpa perencanaan, bisnis ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Dalam tahap ini, saya mulai dengan menentukan jenis bisnis yang akan dijalankan. Saya memilih bidang yang tidak hanya menjanjikan serta finansial, tetapi juga sesuai dengan minat dan kompetensi saya. Setelah itu, saya menetapkan visi dan misi bisnis. Visi menggambarkan arah jangka panjang, apa yang ingin saya capai di masa depan. Sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan saya ambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika saya berencana membuka bisnis di bidang kuliner kesehatan, visi saya adalah menjadi brand makanan sehat yang terjangkau dan dipercaya masyarakat. Misi saya adalah menghadirkan produk berkualitas, menonjolkan bahan alami, dan memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat kepada konsumen. Setelah menentukan visi dan misi, saya melakukan analisis pasar untuk memahami bagaimana kondisi industri yang akan saya masuki. Saya meneliti tren, peluang, serta ancaman yang ada. Untuk itu, saya menggunakan metode analisis SWOT, melihat strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi strategi bisnis saya, termasuk bagaimana saya membedakan produk saya dari kompetitor. Sebab, dalam bisnis besar, keunikan dan keunggulan kompetitif adalah faktor yang menentukan apakah bisnis bisa bertahan atau tidak. Aspek yang kedua yaitu adalah keuangan. Setelah rencana terbuka, fokus utama saya berikutnya adalah perencanaan keuangan.
Bisnis besar memerlukan modal besar, dan pengelolaan keuangan yang tidak tepat bisa menjadi penyebab utama kegagalan. Langkah pertama dalam aspek ini adalah menentukan sumber pendanaan. Saya menghitung berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, termasuk biaya awal seperti pembelian peralatan, sewa tempat, bahan baku, promosi awal, dan biaya operasional selama beberapa bulan pertama. Kemudian, saya menyusun rencana anggaran, budget plan yang rinci, agar setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas. Saya juga membuat proyeksi alur kas untuk memperkirakan kapan uang masuk dan keluar, serta kapan bisnis akan mencapai titik impas atau break-even point. Untuk mengantisipasi kemungkinan krisis, saya menyiapkan dana cadangan sebesar 10-15% dari total modal. Dana ini berguna untuk terjadi hal-hal di luar prediksi, seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, saya juga mempelajari strategi pembiayaan eksternal seperti mencari investor, mitra usaha, atau mengajukan pinjaman bisnis dengan bunga yang kompetitif. Namun, saya berkomitmen untuk menjaga rasio utang agar tetap sehat, sehingga tidak membebani arus kas jangka panjang. Aspek yang ketiga, yaitu ada aspek sumber daya manusia. Bisnis besar tidak bisa dijalankan sendiri. Dibutuhkan tim yang solid dengan kemampuan dan semangat yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Karena itu, saya menaruh perhatian besar pada aspek sumber daya manusia. Langkah pertama adalah melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, mulai dari posisi manajerial, staf operasional, hingga tim pendukung. Saya menyusun struktur organisasi yang jelas agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam proses rekrutmen, saya akan mengutamakan kompetensi dan integritas. Saya percaya bahwa karyawan yang baik bukan hanya yang ahli di bidangnya, tetapi juga memiliki karakter dan loyalitas terhadap perusahaan. Selain itu, saya juga menyiapkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dunia bisnis terus berubah dan kemampuan karyawan harus selalu ditingkatkan. Pelatihan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap perusahaan. Saya juga berencana untuk menciptakan budaya kerja yang positif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan cara ini, saya berharap tim saya tidak hanya bekerja dengan gaji, tetapi juga memiliki semangat untuk membangun perusahaan bersama. Yang keempat, ada aspek pemasaran dan branding. Tidak ada bisnis besar yang bisa bertahan tanpa pemasaran yang kuat. Oleh karena itu, saya mempersiapkan strategi pemasaran dan branding yang matang. Saya memulai dengan menentukan target pasar, siapa konsumen yang ingin saya jangkau, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilaku belanja mereka. Setelah itu, saya mengembangkan strategi diferensi produk, yaitu menonjolkan keunikan yang membedakan bisnis saya dari kompetitor. Kemudian, saya merancang marketing mix 4P. Yang pertama ada product, yang kedua ada price, ada place, dan terakhir ada promotion. Produk yang saya tawarkan harus memiliki kualitas tinggi dan inovatif. Yang kedua ada price, harga yang kompetitif tetapi tetap mencerminkan nilai produknya. Yang ketiga ada place, lokasi penjualan yang strategis atau platform digital yang mudah diakses. Yang terakhir yaitu promotion,
strategi promosi yang efektif baik melalui media sosial, influencer, maupun kegiatan komunitas. Selain pemasaran, branding menjadi elemen penting. Saya ingin membangun citra merek yang kuat, karena merek adalah identitas perusahaan. Branding yang baik menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, saya akan konsisten dalam desain visual, gaya komunikasi, serta nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Aspek kelima, yaitu ada aspek operasional dan produksi. Setelah strategi pemasaran siap, saya fokus pada aspek operasional. Operasional adalah jantung dari bisnis. Disinilah ide diwujudkan menjadi produk atau layanan nyata. Saya menyusun proses kerja atau workflow yang efisien agar kegiatan produksi berjalan lancar dan tepat waktu. Saya juga membuat standar operating procedure atau SOP untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan standar kualitas yang konsisten. Selain itu, saya memperhatikan aspek rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke tangan konsumen. Saya akan memilih pemasok yang terpercaya dan menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Efisien operasional akan menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem manajemen modern dan teknologi pendukung seperti inventory management dan data analis. Saya berharap bisnis bisa berjalan dengan cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan. Aspek keenam yaitu ada aspek legalitas dan hukum. Sebuah bisnis besar harus berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, saya menyiapkan seluruh dokumen dan izin usaha sebelum memulai kegiatan operasional. Saya akan memilih bentuk badan hukum yang sesuai, misalnya perseroan terbatas, agar bisnis memiliki struktur kepemilikan yang jelas dan lebih profesional. Selain itu, saya akan mendaftarkan nama merek dagang agar memiliki hak eksklusif atas brand yang saya bangun. Tidak kalah penting, saya juga akan memastikan bahwa bisnis saya mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk izin lingkungan, sertifikasi halal, serta kewajiban perpajakan. Dengan kepatuhan hukum yang baik, bisnis akan mendapatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, maupun mitra usaha. Aspek ketujuh, yaitu ada aspek teknologi dan inovasi. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi menjadi faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Saya akan memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk pemasaran, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Misalnya, saya akan menggunakan sistem manajemen berbasis digital untuk memantau stok barang, mengelola keuangan, dan menganalisis data. Saya juga berencana membuat website resmi dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, sehingga bisnis saya tidak terbatas hanya pada lokasi fisik saja. Selain itu, saya akan terus berinovasi dalam produk dan layanan. Inovasi adalah napas bisnis. Tanpa inovasi, perusahaan akan stagnan. Oleh karena itu, saya akan mendorong tim untuk terus mencari ide baru yang relevan dengan kebutuhan pasar.